Halo semuanya, kita dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai operating systems, virtual machines, dan juga containers. Sebelum itu, perkenalkan, saya Vincentius Theodorico Kenzi, NIM 260210394. Nama saya Jakendra Lataniel Sulistyo dengan NIM 2602121106 dari jurusan Computer Science Alam Sutra. Perkenalkan, nama saya Glenn Madison dari Computer Science berNIM 26021114901. Jadi, materi apa aja nih yang kita bakal bahas hari ini? Nah, berikut ada daftar isi materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada apa itu virtual machine, apa itu OS, operating system di dunia, perbandingan virtual machine, perbandingan virtual box, containers, Docker, dan yang terakhir ada tutorial pembuatan virtual machine dan Docker. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu OS. Jadi, OS atau operating system merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur dan mengelola perangkat keras komputer serta menyediakan layanan bagi program perangkat lunak lainnya. Salah satu OS yang paling populer adalah Windows misalnya, yang dibuat oleh Microsoft. Selain Windows, masih banyak contoh lainnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang operating system yang ada di dunia. Pertama-tama, ada Linux yang dikenal sebagai sistem operasi yang gratis dan serbaguna, banyak digunakan untuk server dan pengembangan software. Linux ini merupakan OS yang sangat fleksibel dan aman, apalagi dengan berbagai distribusinya seperti Ubuntu, Fedora, dan Debian yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan pengguna. Selanjutnya, ada Windows yang merupakan sistem operasi yang mendominasi komputer pribadi, mudah digunakan dan sangat kompatibel dengan berbagai perangkat keras maupun perangkat lunak. Tidak heran lagi lah, sudah menjadi pilihan banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada macOS, merupakan sistem operasi eksklusif untuk perangkat Apple. macOS itu terkenal dengan desain yang elegan dan operasi yang intuitif ini. Selain itu, ekosistem Apple yang udah terintegrasi yang membuat perangkat-perangkat seperti MacBook atau iMac bekerja mulus dengan iPhone atau iPad. Ditambah lagi performanya yang stabil dan keamanannya tinggi membuat macOS sangat diminati lah. Yang terakhir ada Android, sistem operasi mobile yang berbasis Linux. Android ini banyak dipakai di smartphone dan tablet di seluruh dunia karena sifatnya yang terbuka. Pengguna bisa bebas mengatur tampilan dan fungsi sesuai selera, apalagi banyak aplikasi yang tersedia di Google Play Store-nya. Berikutnya, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah perangkat lunak yang meniru perangkat keras fisik, sehingga kita bisa menjalankan sistem operasi lain secara virtual di dalam sistem operasi utama. Kalau diibaratkan, virtual machine itu seperti komputer di dalam komputer. Misalnya, kita bisa memiliki Windows yang berjalan di atas Linux, atau sebaliknya. Mengapa virtual machines itu penting? VM memungkinkan kita menjalankan berbagai sistem operasi tanpa perlu perangkat fisik tambahan. Misalnya, seorang developer aplikasi bisa menguji aplikasi mereka di Windows, Linux, dan macOS. Semuanya di satu komputer. Selain itu, virtual machines menciptakan lingkungan yang terisolasi sehingga sangat berguna untuk keamanan. Jika Anda menjalankan program yang mencurigakan di dalam virtual machine, sistem utama Anda juga akan tetap aman. Sehingga, virtual machines memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam satu paket. Sekarang kita akan melihat perbedaan saat menggunakan virtual machine dan tidak menggunakan virtual machine. Saat tidak menggunakan virtual machine, maka aplikasi akan berjalan langsung di sistem operasi utama, sehingga seluruh sumber daya perangkat keras digunakan tanpa perantara virtualisasi. Semua aplikasi berjalan di satu sistem operasi, sehingga saat ada yang terkena masalah seperti bug atau malware, maka seluruh sistem dapat terpengaruhi. Kemudian kita juga terbatas pada satu sistem operasi yang diinstal pada perangkat keras tersebut. Ketika menggunakan virtual machine, sumber daya akan dialokasikan ke virtual machine secara virtual. Berbagai virtual machine dapat berjalan dalam satu perangkat keras fisik dengan sumber daya yang dibagi. Kemudian, dengan menggunakan virtual machine, setiap virtual machine juga dapat beroperasi sebagai sistem independen, terisolasi dari virtual machine lainnya dan sistem host.
Jika ada yang mengalami masalah, sistem lainnya akan tetap aman. Kemudian, kita juga dapat menjalankan berbagai sistem operasi di satu perangkat keras fisik. Misalnya kita ingin merun Linux di atas Windows atau sebaliknya. Selanjutnya, pada kali ini kita akan menggunakan VirtualBox. Kenapa kita menggunakan VirtualBox? Karena VirtualBox lebih baik dan paling baik untuk pemula dan mereka yang mencari opsi open source. Di sisi yang lain, alat-alat yang lain lebih kompleks atau tergantung lebih berbasis sistem operasi tertentu. Jadi kita hanya bisa menggunakan pada sistem operasi tertentu. Kemudian VirtualBox juga banyak digunakan oleh pelajar dan developer, karena aksesibilitas dan fleksibilitasnya yang sangat mudah. Dan VirtualBox juga lebih mudah untuk di setup. Pada sisi lain, alat-alat lain lebih sulit untuk diatur, di setup, dan tidak seramah pengguna untuk pemula, karena fitur-fitur yang ribet dan aksesibilitas yang tidak sebaik VirtualBox. Kemudian, VirtualBox juga ideal untuk para pengguna yang bertujuan untuk edukasi dan pengguna yang baru mengenal dunia virtualisasi. Pada sisi yang lain, alat-alat yang lain juga tentunya lebih ideal untuk pengaturan yang lebih kompleks, setup yang lebih ribet dan kompleks, dan kebutuhan untuk performa yang tinggi. Sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang virtual machine. Tetapi sekarang saya akan menjelaskan tentang topik utama yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yaitu Docker yang berdasar atas kontainer. Pertama, kontainer itu apa? Kontainer itu teknologi untuk menjalankan aplikasi beserta dependensi yang dimiliki ya dalam lingkungan terisolasi atau isolated. Benefitnya apa? Setiap kontainer berbagi kernel dengan OS host, sehingga tidak butuhkan OS instance baru untuk setiap aplikasi yang ada. Maka dari itu, kontainer memastikan aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan, tetapi OS yang digunakan itu sama. Keuntungan dari ini apa? Yang pertama, aplikasi kita itu portable dan juga fleksibel. Kenapa? Karena aplikasi yang tersimpan dalam kontainer itu dapat dijalankan dalam mesin apapun. Karena ya tadi, semua kebutuhan dan dependensi ya sudah dipaketkan, tinggal perlu dijalankan saja. Kedua, lightweight. Kontainer itu menggunakan kernel dari OS host machine yang ada, sehingga kita tidak memerlukan OS instan baru untuk setiap aplikasi yang ada, tinggal menggunakan kernel yang sama aja, sehingga tidak perlu repetitif, seperti itu. Yang ketiga, enhances teamwork. Kontainer itu bersifat shareable atau dapat di-share dengan orang lain, sehingga misalnya kita dalam suatu development team, kita dapat bekerja berdasarkan kontainer yang sama. Ini nantinya akan menjunjung tinggi kerjasama dan juga CI/CD pipeline untuk terus integrate dan juga development dan juga deploy, seperti itu. Lalu, kenapa sih seseorang mungkin tertarik untuk menggunakan Docker, terutama untuk service kontainernya? Nah, ini kita bisa ambil data dari tahun 2021 yang disediakan oleh Docker sendiri. Di sini terlihat bahwa walaupun datanya kesannya terlihat outdated kan, tahun 2021, sekarang 2024, udah mau 2025 nih. Tetapi, justru ini yang membuktikan bahwa pada tahun 2021 aja, Docker sudah memiliki masa depan yang sangat cerah dan itu terbukti dari usage yang dimilikinya. Contoh, nih, to begin with, there has been a total of 318 billion all-time polls on Docker Hub. Ini aja peningkatan 145% dari tahun sebelumnya. Lalu, angka yang sangat-sangat penting di sini adalah poin ketiga. There are approximately 8.3 million atau 8,3 juta aplikasi kontainer dalam Docker. Yang itu aja sebenarnya merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Ingat, ini semua dari tahun 2021, sekarang 2024 udah mendekati 2025, pasti ya angka ini akan terus meningkat, dan itulah kenapa Docker menjadi ilmu yang sangat penting. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan atau setup Docker. Ini saya akan menggunakan Windows untuk setupnya, tapi kalau misalnya menggunakan OS lain seperti misalnya Mac OS atau mungkin Linux, itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, di sini yang pertama kita harus lakukan adalah ya tentunya install Docker. Ini saya install lewat official website dari Docker ya. Jadi ini bisa saya install, nanti harusnya keluar kayak gini. Nah, ini kita harus jalanin agar semua kontainer kita bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ini Docker desktopnya tidak nyala, itu nggak bisa jalan. Makanya yang penting itu kita nyalain dulu. Nah, di sini ada dua halaman yang penting, yaitu kontainer sama image.
Kontainer itu ya isinya kontainer semua yang kita pernah ada. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat nih, ada dua kontainer. Dua kontainer ini image-nya sama. Kenapa? Apa hubungan antara kontainer sama image? Oke, ini penting untuk dijelaskan terlebih dahulu. Image itu adalah template. Template untuk kasih tahu suatu aplikasi itu butuhnya apa aja. Nanti ketika kasih tahu nih, oh, misalnya aplikasi A itu butuhnya requirement-nya sekian. Itu menggunakan image-nya ya, image sekian. Makanya kalau kita lihat di sini kontainer, itu terdapat dua kontainer nih, dua ini menggunakan image yang sama. Yang berarti bahwa mereka template-nya sama, yaitu my first image ini. Gitu. Nah, selain itu, resource yang dibutuhkan dalam satu aplikasi itu juga dikasih tahu dalam image-nya. Di sini, size. Ini scale, karena kalau misalnya dilihat nih, ini kan yang pertama image-nya itu 133 MB, yang kedua 582, dan ini yang terakhir 469. Mereka semua size-nya berbeda-beda. Kenapa? Karena ya itu tadi, requirement-nya beda-beda. Itulah kenapa Docker itu sangat bagus, karena dia scalability-nya sangat-sangat precise. Jadi nggak ada memori yang terboros karena halnya kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mulai nih, setupnya gimana sih? Oke, kalau misalnya kita mau mulai, kita pakai aja Visual Studio Code, atau ya mungkin IDE lainnya. Ada dua file yang kita akan gunakan. Nah, yang pertama itu adalah file code kita sendiri. Misalnya file aplikasi, misalnya pakai React, mau pakai Node, mau pakai HTML, atau apapun lah itu. Yang penting file, yang bisa dijalanin gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan Java aja. Oleh karena itu, saya membutuhkan Java file, ya main.java aja lah ya. Nah, terus yang kedua, ini file yang dibutuhkan agar Docker sendiri bisa jalan, yaitu namanya Docker file. Ini Docker file akan selalu ada ketika kita menggunakan Docker. Misalnya mau pakai C++, itu tetap ada Docker file. Nah, tapi isinya sendiri itu beda-beda. Isinya apa? Nah, kalau isi Docker file itu jujur bisa cari aja di web browser, misalnya C++ Docker file. Itu pasti ada. Nah, itu udah disediakan semua, nanti tinggal taruh sini. Itu template sebenarnya. Nah, di main.java ini ya simple-simple aja lah ya. Harus dikompil ulang ya. Main.java. Oke, terus nanti Java. Nah, seperti itu. Hello World. Oke, nah ini kan si code-nya sendiri udah jalan. Nanti kalau misalnya code-nya sendiri udah jalan, kita harus ngeset Docker file lah. Nah, isi dari Docker file ini apa? Dari GitHub juga ada orang yang pernah bikin. Jadi, kalau misalnya kita programmer bisa cari-cari aja lah, niat-niat cari buka GitHub gitu. Nah, ini Docker file itu buat apa? Docker file ini digunakan agar Docker-nya sendiri itu tahu isi dari aplikasi kita tuh apa. Dia tuh bakal ambil dari OpenJDK. OpenJDK itu apa? Nah, OpenJDK itu artinya image untuk Java. Kalau misal kita pakai PHP, itu nanti bakal from PHP 7 titik berapa, atau mungkin ya versi lain gitu. Misal 8.0 atau apa. Nah, di sini command-nya Java sama ya main-nya gitu. Kalau misalnya file namanya beda, ya sesuaiin aja gitu. Nah, Docker file kita udah siap, code-nya kita udah siap, next-nya ngapain? Tinggal kita jalanin aja, bikin image-nya. Nah, jadi kan image itu akan di-build berdasarkan Docker file ini kan. Makanya kita jalanin aja nih. Jadi, Docker build dash t awal OS gitu. Titik. Nah, dia lagi building nih. Nah, ini kan build prosesnya udah selesai. Tapi cara kita tahu nih, si image kita udah terbikin gimana? Ada dua cara. Misalnya kita mau dari sini langsung Docker images. Ini juga bisa. Nah, lihat deh. Tuh, awal OS-nya 13 seconds ago created dan dengan size-nya 470 MB. Nah, cara kedua ini kan cara pertama nih. Kita lihatnya dari konsol atau dari terminal. Kalau lihat dari Docker desktop juga bisa. Ini yang kedua nih. Tinggal kita refresh aja. Kita set, set. Nah, tuh. Awal OS sudah terbikin 36 seconds ago dan ya kurang lebih 470 MB lah ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya mau di-run. Bisa di-run dari sini langsung atau bisa juga lewat terminal. Kalau lewat terminal, akan kayak gini. Docker run dash dash name. Nah, name ini buat apa? Name ini buat kasih tahu. Nah, ini penting juga karena kan tadi image-nya itu akan build image-nya doang. Tapi kontainernya masih belum terbikin nih. Belum ada kan kontainer yang dibikin atas image awal OS ini. Maka dari itu kita akan nanti ngeran untuk ngebangun kontainer dengan image awal OS tadi. Caranya ya tadi, misalnya kita pakai terminal atau enggak dari sini langsung. Tapi di sini ya saya akan contohnya pakai terminal aja karena menurut saya lebih gampang. Nah, run dash dash name. Nah, di sini nama untuk kontainer kita. Misalnya, ya udahlah ya. Awal OS gitu sama aja. Awal OS. Terus nanti
di sini kan kita image-nya ada banyak nih. Ada AWL Java Test ya dari saya coba-coba yang sebelumnya. Nah, di sini kita ingin pakai yang AWL Jadi artinya run dash dash name tadi kita masukinnya AWL Nah, kayak gitu. Nah, hello world-nya jalan. Seperti yang di sini. Ini cara jalanin nih kalau misalnya lewat terminal. Di sisi lain, sekarang saya akan menjelaskan cara setup virtual machine dan juga menggunakannya melalui VirtualBox. Nah, di sini kita perlu dua hal, yaitu VirtualBox sendiri, sama nanti kita butuh ISO. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang ISO. Nah, kita mulai aja dari web browser, kita cari nih, Oracle VirtualBox ini disediakan oleh Oracle. Nah, kita pencet aja download. Nah, di sini saya kan kebetulan pakai Windows ya. Jadi kalau misalnya gitu, saya download yang Windows ini. Tapi kalau misalnya pakai Mac OS atau mungkin yang lainnya, tinggal pencet aja. Nah, ISO ini apa? ISO ini anggapannya sebagai informasi sih. Anggapannya gini, misalnya kita punya suatu storage device yang isinya semua data kita. Nah, ISO itu kurang lebih sama aja, tetapi bedanya dia tuh nyimpen informasi mengenai suatu OS. Karena kalau misalnya VirtualBox itu pada umumnya menggunakan Linux sebagai OS-nya, bukan Windows. Jadi karena itu, Ubuntu ini merupakan ISO yang mengandung informasi mengenai OS, yaitu Linux, kayak gitu. Nah, ini terserah nih mau ambil yang mana. Kalau saya sih yang ini, yang ada mahkota gini terus nanti tinggal dipencet download aja gitu. Saya kan udah pernah bikin ya dan udah pernah pakai juga nih VirtualBox, oke? Kita nyalain nih. Nah, ini juga saya udah pernah coba-coba sebelumnya Virtual Machine. Nah, kalau misal kita pengen bikin Virtual Machine baru gimana? Kita pencet aja nih di sini. Atau kalau misalnya baru mulai kan masih kosong nih anggapannya. Nah, ini ke sini new. Nama dari kita misalnya di sini saya namainnya AWLOS gitu ya. Oh, AWLOS. Nah, folder ini default. Kalau misalnya nanti udah download VirtualBox, ini akan default seperti ini. Jadi nggak usah diganti. Nah, ini dia ISO-nya. ISO, nah ini mirip kan sama kayak di Docker, di mana ada image. Nah, image itu kan isinya kayak informasi ini hal atau ini aplikasi tuh atau sistem ya. Ini sistem tuh butuh apa aja. Nah, itu image-nya yang merupakan ISO tadi, yang Ubuntu. Nah, kalau misalnya kita pencet drop down-nya nih, kalau misalnya udah download Ubuntu ya, dia bakal langsung ketemu. Nah, ini yang tadi saya maksud. Ketika kita download, nanti akan masuk, nah nanti dia bakal auto searching, cari nih ISO untuk Ubuntu. Kita pencet. Nah, kebetulan kalau misalnya kita pencet Ubuntu, dia langsung ketahui nih. Oh, Ubuntu ini buat Linux. Nah, langsung diganti type Linux. Kayak gitu. Nanti nih, langsung ke berikut aja. Nah, ini ada username, password, dan juga ya confirmation passwordnya untuk virtual machine kita. Virtual machine kita. Habis itu nanti ada hardware settingnya. Nah, ini yang penting dari virtual machine. Kalau misalnya di Docker atau di container, itu kan dia scalability-nya bisa dibilang otomatis. Misalnya kita butuh suatu aplikasi yang ukurannya 1 GB, ya udah dikasih 1 GB, udah. Tapi di sini beda kalau di virtual machine atau di VirtualBox. Kalau di VirtualBox atau di virtual machine, kita kasih tahu nih, kita pengen kasih virtual machine-nya tuh resource seberapa banyak. Di sini kan dia otomatis 2048 MB dan juga prosesornya itu 1 CPU. Ini kalau misalnya pakai default setting kayak gini, ini lemot banget. Jadi saya naikin aja jadi 4096, terus ini saya jadiin 4 deh ya. Nah, kalau hard disk ini, nah, ini ada setting penting. Ini kan ada setting di mana pre-allocate full size. Maksudnya gimana? Ini kan kalau dilihat hard disk file location and size 25 GB loh, gede banget. Tapi gini, ini 25 GB hanya digunakan ketika emang nyampe segitu. Kalau misalnya nggak nyampe 25 GB, ya udah nggak bakal dipakai sebanyak itu. Anggapannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya pre-allocate, ini udah fix 25 GB akan dipakai selalu. Maka dari itu, ini mendingan jangan dicentang. Karena ini nanti kalau misalnya dicentang 25 GB dari device Anda, langsung kepake semua. Mendingan jangan gitu. Oke, setting kita udah lengkap. Kalau kita langsung aja finish. Set. Nah, dia lagi starting nih. Powering VM up nih. Oke, dia udah mulai jalan nih. Nah, ini pencet aja show nih kalau di jalan. Nah, oke. Cara taunya ini kita bener-bener udah dimasuk Linux sih gimana? Kita buka aja terminal. Nah, ini udah jelas-jelas terminal Linux, bukan Windows kayak gini. Nah, kalau misalnya kita pingin buka kayak misalnya web browser, misalnya di sini ada Firefox dan sebagainya, ya buka aja. Tapi yang beda adalah ini semua udah dalam environment atau dalam kernel dari OS Linux, dalam virtual machine ya gitu. Jadi kalau misalnya gini, udah beda total dengan Windows. Baik, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you.